Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا حي على لا
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul sarafi wal ihtiram. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita pada kesempatan Jumat yang berkah ini kita dapat melaksanakan ibadah yang diwajibkan kepada kita semua, yaitu sholat Jumat di masjid yang sangat megah, Masjid Walidah Dahlan Unisa, Yogyakarta. Ma'asyiral mukminin, bulan ini kita menghadapi dua peristiwa besar di dalam syariah Islam. Yang pertama adalah pelaksanaan ibadah haji yang hari ini hampir lebih dari 200.000 muslimin muslimat Indonesia mulai berangkat secara bertahap menuju Masjidil Haram. Yang kedua, di akhir ibadah haji kita akan bertemu dengan Idul Kurban atau Hari Raya Kurban. Jamaah rahimakumullah, dua peristiwa penting ini tidak lepas dari sosok besar, sosok yang merubah peradaban manusia yang namanya Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, ulul azmi, yang kehadirannya membawa tonggak-tonggak baru dalam spiritualitas sejarah manusia. Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi dalam bukunya yang berjudul Ibrahim mengkompilasi berbasis kepada riwayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW, menuliskan hampir 14 karakteristik keistimewaan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama yang harus kita pahami bersama adalah tauhid. Ibrahim alaihissalam seringkali disebut sebagai bapak monoteisme atau bapak agama tauhid. Sebelum melihat ke sana, saya ingin mencoba membawa konteks sosial kita pada hari ini. Kehebatan media sosial yang hadir di tengah-tengah kita hampir setiap waktu. Hari ini kita menyaksikan gempuran yang bertubi-tubi terhadap syariah agama Islam, baik melalui pendekatan-pendekatan ilmiah, neuroscience, pendekatan-pendekatan historis maupun antropologis, yang seringkali tidak dijelaskan dengan komprehensif sehingga menimbulkan seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Tentu kita sering menyaksikan potongan-potongan yang berbasis neuroscience, seringkali membuktikan bahwa Tuhan itu ada, tidak ada. Gugatan-gugatan semacam ini sebetulnya gugatan-gugatan yang sudah biasa dilakukan bahkan sejak Rasulullah SAW. Namun sekarang dengan berbarut ilmu pengetahuan dan teknologi dan seringkali hanya sebatas pseudoscience atau pseudoscience,
adalah ilmu yang sebetulnya memerlukan verifikasi lebih lanjut dengan metodologi ilmiah. Konsep tauhid, kalau kita mau belajar dari apa yang ditulis oleh Prof. Salabi, maka kita bisa belajar dari bagaimana Ibrahim membangun satu konsepsi tauhid yang berbeda dari masyarakatnya dan berbeda bahkan dari orang-orang tua atau leluhur-leluhurnya. Dalam surat Maryam ayat 42 dan 43 disampaikan bahwa wa idza qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak menolongmu sedikit pun. Ini adalah konsep pertama bahwa tauhid adalah bangunan yang penting di dalam agama Islam, dalam perkembangan agama Islam selanjutnya. Dilanjutkan dengan surat Maryam ayat 43 yang berbunyi, ya abati inni qad ja'ani minal ilm malam ya'tika fattabi' ahdika siraton sawiyya. Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu. Kita perlu menggarisbawahi ini, bahwa sejak awal Islam sudah diperkenalkan dengan ilmu pengetahuan. Yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu pada jalan yang lurus. Masrul mulhimin rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan gemburan-gemburan para ilmuwan yang mulai meragukan eksistensi dari Tuhan, meragukan syariah agama Islam, maka kita perlu sedini mungkin menanamkan pemahaman kita tentang tauhid kepada generasi muda kita. Seringkali kita terjebak pada ajaran-ajaran ibadah yang tentu saja sangat penting, tetapi di balik itu semua seharusnya kita mulai mengajarkan juga konsep-konsep tauhid kepada generasi muda kita yang akan datang. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, sifat yang kedua yang ditulis oleh Profesor Ali Muhammad As-Salabi mengutip surat An-Nahl ayat 123 bahwa agama Ibrahim adalah agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang jauh dari kemusyrikan. Maka sifat ini pula yang kemudian kita tiru dari Ibrahim alaihissalam, yaitu sifat yang hanif. Di dalam Al-Quran, kata hanif ini diulang 10 kali. Dalam bahasa yang berbeda, hanif seringkali juga dibahasakan sebagai hunafa, yang ini diulang-ulang 2 kali. Al-Hunafa bermakna adalah kumpulan orang-orang yang dengan segenap keistimewaan yang ada pada dirinya, seperti kecerdasan akal, pengetahuan yang luas, pandangan-pandangan yang sangat kritis terhadap problematika kehidupan. Mereka dipandang relatif lebih berbudi pekerti luhur dan terpelajar. Oleh karena itu, ketika kita mengkonsumsi media sosial dengan informasi-informasi yang beragam, mari tetap kita dahulukan sikap kritis kita. Kita tidak boleh menerima informasi itu secara semena-mena, apalagi dalam media sosial informasinya sangat sedikit. Maka anjuran kita adalah literasi terkait dengan keislaman harus kita tingkatkan. Maka keluarga, di dalam keluarga kita harus membiasakan ada dialogis
kita sediakan buku-buku, kita sediakan kitab-kitab buat anak cucu kita. Kalau kita mampu berlangganan internet, mampu membeli paket data, maka seharusnya setiap bulan kita juga bisa mengunjungi toko-toko kitab untuk mendapatkan sumber informasi yang lebih otentik, lebih luas, dan lebih komprehensif. Seringkali inilah yang kita tinggalkan. Kita bisa berjalan-jalan setiap minggu bersama keluarga, tetapi ketika kita harus membeli buku yang harganya 50.000, itu rasanya mahal sekali. Padahal literasi-literasi semacam ini diperlukan untuk pengembangan generasi kita yang akan datang. Pada satu kesempatan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya sebaik-baik agama di sisi Allah ialah Al-Hanifiyat As-Samhah, sebuah keberagamaan yang hanif sebagaimana Ibrahim alaihissalam, dan As-Samhah, sebuah keberagamaan yang lapang, sebuah keberagamaan yang memberi tempat pada perbedaan. Bapak Ibu yang saya hormati, di sisi lain kita menyaksikan juga di media sosial begitu banyak para pesohor yang mu'alaf. Tentu sebagai orang Islam kita suka tanpa konsep kemudian menyanjung mereka yang baru mu'alaf. Kita layak bersyukur. Kita lihat di media-media sosial bahwa banyak sekali yang kemudian setelah mu'alaf itu berargumentasi, membuat acara-acara dengan menjelek-menjelekkan agama mereka sebelumnya. Itu bukan cara beragama yang hanifiyat as-samhah. Kalaupun mu'alaf, seharusnya mereka memperdalam keislaman tanpa harus menjelek-menjelekkan agama yang mereka anut sebelumnya. Dan kita sebagai jamaah tidak boleh menyambut dengan gegap gempita bahwa setiap tambahnya satu muslim itu memperkuat posisi keislaman kita. Islam sudah kuat bahkan sebelum kita memeluknya. Al-Islamu yu'la alaih, ya'lu wa la yu'la alaih. Kita tidak bisa berpretensi bahwa dengan makin banyak artis itu mu'alaf maka Islam menjadi semakin benar. Bukan, Islam sudah benar bahkan tanpa kita memeluknya. Oleh karena itu kita harus betul-betul kritis terhadap peristiwa-peristiwa ini. Bahkan ada satu acara login yang proses menuju keislaman itu menjadi dagangan, menjadi konteks seberapa banyak viewernya dan kemudian seberapa banyak sponsornya itu. Seolah-olah peristiwa ini adalah peristiwa kapitalistik dan kita mengkonsumsi setiap hari seolah-olah itu sebagai dakwah, padahal itu adalah kapitalisme yang menselubungi proses-proses dakwah yang sayangnya seringkali diikuti dengan menjelek-menjelekan agama yang lain. Kita sering mendengar di mimbar bahwa kita dilarang menjelek-jelekan Tuhan agama lain karena mereka pasti akan melakukan hal yang sama untuk Tuhan kita. Al-Hanifiyat As-Samhah adalah satu proses beragama yang lurus. Kalau hari ini kita masyarakat kampus mendefinisikan lurus itu sebagai menggunakan metodologi yang benar, menggunakan pendekatan yang multidisiplin. Kita tidak bisa mengimplementasikan seluruh ajaran Al-Quran hari ini tanpa mempertimbangkan kontekstual-kontekstual yang ada di hari ini. Oleh karena itu sekali lagi jamaah rahimakumullah, mari bersama-sama kita tingkatkan momentum haji dan Idul Kurban tahun ini untuk meningkatkan kita menjadi umat Islam yang hanif sekaligus samhah, yang memiliki kelapangan dada, yang memiliki sikap yang rendah hati, memiliki sikap yang selalu menyayangi, membuka peluang untuk berdialog, untuk hidup berdampingan secara damai dengan siapapun
manusia di sebelah kita. Kalau kita hitung hari ini, pengikut Islam sekitar 2 sekian miliar, pengikut Nasrani lebih dari 2,5 miliar, bahkan yang ateis di seluruh dunia ini ada lebih dari 1,5 miliar. Artinya ada kemungkinan kemanapun kita pergi, pasti kita akan berdampingan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Bahkan guru-guru kita, para dosen yang kuliah di luar negeri barangkali, dosennya juga bukan muslim semua, tapi mereka berkontribusi terhadap pengembangan kita sebagai kaum muslim, sebagai intelektual muslim. Oleh karena itu, pengembangan sifat hanifiyat as-samhah sebagaimana dicontohkan oleh Ibrahim dan Rasulullah SAW harus kita kembangkan. Demikian khutbah pertama yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan inspirasi pada kita semua untuk kita tetap lurus dengan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ibadah yang semakin rajin kita lakukan harus seiring dengan pengembangan pengetahuan kita tentang agama yang makin luas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah kedua pada siang hari ini, bahwa tujuan syariah Islam adalah memberikan perlindungan kepada kita, yaitu perlindungan pada keluarga kita, perlindungan terhadap kemanusiaan dan harkat kemuliaan manusia, al-karomah al-insaniyah, perlindungan terhadap harta-harta kita, dan perlindungan terhadap akal pikiran kita. Namun demikian, dalam perkembangan dunia yang makin maju, dunia dengan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin berkembang, maka kita sebagai umat Islam juga perlu mengembangkan pemahaman kita untuk melihat maqasid lebih luas, untuk melihat tujuan-tujuan beragama kita yang lebih luas. Islam mewajibkan kita menggali ilmu pengetahuan. Kesalahan terbesar kita adalah apabila kita berhenti belajar, termasuk belajar agama Islam. Saya yakin ada sebagian dari kita yang cara sholat kita itu berdasarkan ajaran guru SD kita, tanpa kita setiap hari mencoba mengembangkannya. Bagaimana menjalankan seluruh peribadatan berdasarkan pengalaman guru-guru kita SMP. Saya tidak mengatakan bahwa yang diajarkan oleh guru-guru SD kita, SMP kita sesuatu yang salah, tetapi Islam lebih luas dari itu. Kalau saya ingin menggunakan bahasa yang lebih detail, adalah pelanggaran etis awal adalah ketika kita menganggap apa yang kita tahu tentang agama kita hari ini sudah paripurna. Maka pada kesempatan kali ini kita mengajak, monggo hadir pada forum-forum yang diadakan di Masjid Al-Istiqlal, sehingga kita bisa meningkatkan pemahaman kita sebagaimana Ibrahim, bahwa ilmulah yang dia gunakan untuk menyampaikan tauhid kepada masyarakat dan keluarganya. Mari kita akhiri khutbah pada siang hari ini dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afaidal hisab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.